Mbak, ini lagi kondisi gini, kita nggak bisa jalan dulu gitu. Jadi ya udah nggak bisa produksi. Itu sampai sempat beberapa bulan gitu. Aku yang waduh ini gimana kan gitu, kayak barang nol tuh apa yang mau dijual gitu. Itu bikin aku ya sempat udah nggak mau ngapa-ngapain. Maksudnya aku juga malas kerja gitu, karena aku mikirin diri aku sendiri aja susah gitu, apalagi aku mesti ngurusin kerjaan gitu. Kalau kita nggak sehat mental tuh mau maksain kerja segimananya pun nggak akan bisa gitu, ujung-ujungnya tetap stuck, tetap berantakan dan nggak keurus. Jadi memang kalau kita capek kita harus istirahat dulu gitu. Emang dari awal aku punya usaha, aku tuh nggak pernah mau membandingkan sama orang lain gitu, karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing, karena setiap orang itu punya startnya masing-masing dan nanti finishnya pun masing-masing gitu. Halo, aku Kintan Prestania Mulyatami. Jadi aku mau cerita dulu sebelum aku akhirnya punya usaha sendiri, ngejalanin usaha sendiri. Itu aku pindah kerja beberapa kali. Aku tuh dulu kantoran gitu. Aku sempet beberapa kali ngantor yang 9 to 5, tapi ada juga beberapa kali yang freelance karena aku sempet lanjutin lagi kuliah gitu. Jadi aku sempet yang kuliah sambil kerja, jadi ngambil yang freelance. Untuk kantornya sendiri dulu aku sempet di Marta Tilaar, kalau kantor yang resmi ya kayak 9 to 5 gitu, sempet di Marta Tilaar, terus aku sempet juga di Aku Laku. Terus terakhir itu aku di Living Loving, tapi Living Loving memang bukan yang 9 to 5 ya, cuman aku nganggepnya itu juga tetap ngantor, ngantor yang resmi gitu. Nah sedangkan sisanya kalau aku yang freelance gitu, banyak sih, aku lebih banyak di brand, tapi bantu gitu di brand ya, dari kadang-kadang marketingnya, kadang event gitu, macam-macam. Nah kenapa aku akhirnya sekarang usaha, karena memang pas banget momennya itu pas aku pindah ke Jogja sebenarnya gitu. Jadi dulu tuh terakhir aku kerja di Living Loving, itu aku akhirnya berhenti pun karena aku pindah ke Jogja gitu, karena aku ikut suamiku untuk dia kuliah lagi lanjut di sini gitu. Nah awalnya tuh sebenarnya dari aku di Living Loving aku udah sempet sih nyoba sambil usaha gitu. Cuman memang yang namanya aku tuh ya mungkin gak semua orang juga sanggup ya kerja kantoran sambil bikin usaha, makanya dulu itu gak berjalan lancar. Maksudnya aku jalanin ya sebisanya aja gitu. Nah udah gitu pas udah akhirnya aku harus ke Jogja, akhirnya aku mikir, aduh ini kalau aku mesti kayak pindah kantoran terus per tahun ya istilahnya gitu, agak repot juga gitu. Aku malas juga di umur segini aku harus masukin CV lagi, nyebar CV lagi, terus nanti resign lagi gitu. Aduh kayaknya enggak ya, dan aku kan juga dulu nggak tahu akan for good di Jogja apa enggak gitu. Jadi aku kayak mikir daripada aku ribet mesti kantoran keluar, akhirnya kayak ya udah deh, kayaknya aku nggak akan kerja. Awalnya tuh aku nggak mikir aku akan usaha ya, aku nggak akan kerja aja deh gitu, nemenin suami dulu aja di Jogja, karena aku juga belum tahu peluang apa yang bisa aku kerjain di sini gitu awalnya. Nah tapi lama-lama ternyata memang sih semua usaha aku tuh awalnya dari apa yang aku suka gitu, makanya sebenarnya semuanya tuh nggak sengaja. Makanya bisa kayak orang tuh kayak ngelihatnya smooth gitu tuh karena aku menjalankan apa yang aku suka kasarannya. Jadi awalnya aku memang orangnya kan suka nata-nata ya rumah, kamar gitu. Jadi terus aku suka beli perintilan banget anaknya dari zaman dulu gitu. Dari perintilan penting sampai nggak penting gitu ya. Terus akhirnya ketika ada punya rumah, terus jadinya aku mikir, oh aku harus punya apa ya untuk nata-nata rumah, jadi kayak kamar, meja gitu ya, atau misalkan kayak sudut yang ini, sudut yang itu. Akhirnya aku kayak nyari-nyari nih di Jogja. Nah hobi aku pun dari dulu sebenarnya kalau aku jalan-jalan ke luar kota atau misalkan lagi traveling ke luar negeri, aku tuh doyan yang namanya istilahnya belusukan. Belusukan terus nyari ada apa di sini gitu, di sini tuh ada pengrajin apa atau apa gitu. Akhirnya berawal dari situ aku waktu itu yang awal itu sebenarnya awal itu adalah bisnis aku yang kakain dari zaman aku di Living Loving. Tapi memang pas aku pindah ke sini, si kakain ini karena dia pakai pewarna alami itu prosesnya agak lama gitu. Jadi itu menurutku agak susah untuk dijadikan income tetap gitu. Itu untuk istilahnya itu apa ya? Itu karya seni aku deh yang aku nggak bisa cari uang, bisa cari uang dari sana, tapi maksudnya bukan yang untuk income tetap gitu. Aku harus cari sesuatu yang memang bisa muter cepat gitu kan. Nah nggak sengaja kebetulan pas aku nyoba si vas yang menata ini gitu,
pada bilang lucu gitu. Awalnya juga aku nggak mikir itu untuk dijualin, itu beneran buat aku aja gitu. Dan aku juga waktu itu ngambil di pengrajin gitu karena aku belusukan itu gitu kan. Terus lucu gitu. Akhirnya kayak oh ya udah deh, aku beli gitu. Dulu awalnya aku beli ke pengrajinku, ke pengrajin itu gitu. Dulu belum jadi pengrajinku ya, karena dulu baru kenal gitu. Aku beli kayak per model itu paling kayak cuma 3 apa 6 gitu. Pokoknya dikit-dikit banget aja, karena aku juga nggak mikir ya. Maksudnya aku kan mikirnya cuma kayak oh ada yang suka aku beli, tapi aku nggak berani stok banyak karena ya takut kan nggak habis gitu atau gimana gitu kan. Dari situ jalan, taunya berjalan lancar gitu kan. Ya alhamdulillahnya tuh kayak ada nih marketnya, ada nih yang mau beli gitu, tertarik. Aku styling lagi gitu kan, terus aku tata lagi, terus didekor untuk ngedekor meja meja samping tempat tidur gitu ya, atau misalkan meja TV atau misalkan rak gitu. Ternyata banyak nih peminatnya. Akhirnya dari situ aku istilahnya jadi jalan sama pengrajinku yang sekarang ini gitu. Nah, dari situ ternyata dulu pun juga belum terlalu banyak ya home decor kayak sekarang gitu. Aku kan awal-awal itu 2018 akhir, tapi akhirnya aku seriusin itu di 2019 gitu. Nah di situ tuh belum banyak tuh yang jual vas gitu. Home decor tuh nggak dilirik deh sebelum corona gitu ya. Beneran nggak fashion aja dulu tuh kayaknya, fashion yang kenceng. Home decor tuh dikit gitu, makanya aku ngerasa oke nih mengalir gitu. Lama-lama sampai aku akhirnya juga sempet kalau menata ini ada kolaborasi gitu ya sama Kak Dewisha gitu, sama Peony and Herself gitu. Terus itu juga bagus responnya. Ternyata ada juga yang suka vas warna-warni, karena kan kalau aku sebenarnya kalau vas yang awal itu aku lebih ke monokrom hitam dan putih gitu. Ternyata waktu pas yang warna-warni juga oke gitu. Tapi lama-lama ya semenjak COVID gitu, semenjak corona ini orang makin betah di rumah, ya mungkin orang lihat peluang bisnis yang sama kayak aku, dan jadinya juga banyak kan, vas tuh kayak semua orang bisa bikin gitu ya, apapun lah home decor itu semua orang jadi bisa bikin dan jadi banyak juga gitu pesaingnya gitu. Terus kalau yang lain mirip-mirip juga sih. Aku awalnya semua usahaku itu nggak pernah ada yang aku sengaja mau usaha kayak aku niat gitu. Nggak ada gitu ya, semua itu bener-bener barang yang aku pakai terus orang nanya gitu, aku ngeliat peluang kayak gitu aja. Sebenarnya itu sih yang bikin aku juga jadi ngejalanin bisnis tuh nggak terlalu stres ya, karena aku nggak modal besar gitu, aku juga nggak sampai yang harus menyiapkan budget banyak. Terus udah gitu juga kalau aku tuh sampai mikir gini, kalau amit-amit suatu hari memang udah nggak laku lagi ya, tapi kan aku pakai, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Aku suka soalnya gitu, jadi nggak yang terlalu ketakutan berlebihan tuh enggak gitu. Ketakutan aku itu sebenarnya cuman kayak apakah pengrajinku nanti masih dapat pesanan dari aku nggak ya gitu, masih bisa menghidupi orang-orang yang bergantung kerjanya sama aku nggak ya gitu, kayak pengrajinku atau yang ngebantu aku packing atau yang ngebantu aku admin gitu ya. Pokoknya tim aku yang sebenarnya nggak besar gitu, cuman aku tahu mereka itu pendapatannya dari aku gitu, makanya aku cuman berjuang selama ini untuk supaya tetap bisa menghidupi mereka juga gitu, karena aku paham ya, apalagi selama pandemi ini gitu ya, makin susah nggak sih gitu cari kerja ya. Terus juga kayak pengrajin gitu, yang pengrajin menata itu kan ada beberapa yang kadang-kadang juga dia suka ekspor keluar, tapi kan semenjak pandemi semuanya ditutup, jadi ada beberapa juga, jadi ada yang jadi benar-benar tergantung sama aku gitu, pesanan tuh cuma dari aku karena mereka udah nggak bisa ekspor itu gitu, ngejalanin yang bisnisnya ekspornya. Jadi ya kadang-kadang tuh kayak Mbak ada pesanan lagi nggak gitu, walaupun sebenarnya aku stok masih banyak gitu, cuman kan kadang-kadang juga suka nggak tega ya, aku tahu lah gimana sih rasanya kayak butuh gitu di masa-masa sulit kayak gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang aku ya udah deh, oke, nggak apa-apa. Makanya sekarang aku tuh nggak punya store, tapi aku banyak consignment, jadi di toko-toko di tiap kota. Itu menurutku cara yang tepat juga sih kalau untuk kalian, maksudnya untuk yang nggak mau ribet gitu, terus belum punya modal untuk buka store sendiri gitu, terus tapi pengen ada toko yang orang tuh bisa ngelihat langsung barang kalian gitu ya. Kadang kan orang tuh pengen lihat langsung, pengen megang atau pengen langsung beli, nggak mau nunggu lama gitu ya. Nah akhirnya aku gitu sih caranya, akhirnya jadi aku consignment sama toko-toko di beberapa kota kayak gitu.
Ya, aku yakin semua orang mau yang bahkan yang nggak usaha pun kerasa banget ya gitu hidup di era pandemi ini tuh bener-bener banyak banget ketemu tantangan, rintangan, kesel, apa segala macam semua serba ketunda, serba susah gitu. Kalau untuk di usahaku sendiri yang aku rasain sangat-sangat lumayan sih karena gini, aku kan posisinya di Jogja dan aku tuh sering ikut eventnya sebenarnya di luar kota. Jadi begitu ada pandemi ya semua event luar kota ya nggak ada kan gitu. Jadi ya padahal event luar kota ini tuh biasanya ajang dan momen yang bener-bener sangat aku tunggu-tunggu gitu karena kan dulu sebelum aku consignment tuh juga mereka nunggunya aku event di misalkan atau di Jakarta atau di Bandung gitu ya, akunya bawa barang langsung terus mereka bisa lihat gitu, bisa ngobrol juga sama aku, interaksi langsung sama aku dan aku pun happy banget gitu kayak gitu. Tapi semenjak pandemi ya itu nggak otomatis itu nggak bisa gitu, itu nggak berjalan. Udah gitu yang kedua waktu itu tantangannya juga pas pandemi itu adalah pengrajin jujur karena di Jogja itu dulu sebelum ada lockdown PPKM tuh di dusun masing-masing itu udah nge-lockdown masing-masing gitu. Jadi kayak aku kan juga tinggalnya di sini di dusun, pengrajinku juga di dusun tapi beda dusun ya. Tapi di dusun-dusun itu tuh bahkan bukan warga nggak boleh masuk gitu. Jadi banyak aktivitas ekonomi yang memang terhambat gitu di sana. Sehingga aku sempet lama tidak produksi barang karena pengrajinku off. Karena mereka sering ngomong, "Mbak, ini lagi kondisi gini, kita nggak bisa jalan dulu gitu." Jadi ya udah nggak bisa produksi. Itu sampai sempat beberapa bulan gitu. Aku yang waduh ini gimana kan gitu kayak barang nol tuh apa yang mau dijual gitu, tapi aku juga mau gimana kondisi kayak gini gitu, nggak bisa maksain dulu apalagi awal-awal kayak yang penting sehat gitu. Emang aku mau tanggung jawab kalau sampai mereka kenapa-napa aku maksain tetap harus kerja kan juga nggak mungkin gitu. Aku juga bukan orang yang segitunya gitu untuk maksain orang demi mengorbankan kesehatan itu enggak. Jadi ya itu dulu produksiannya juga susah karena dusun-dusun pada lockdown sendiri, terus belum lagi kalau tiba-tiba ada yang kena pengrajinnya. Kan aku tuh pengrajinnya pakai pengrajin rumahan gitu yang bukan jumlahnya banyak gitu. Jadi ya kalau satu kena ya kadang-kadang yang khusus untuk misalkan yang ngecatnya nih yang menata kan ada orang yang bentuk, ada yang ngecat gitu, yang ngecatnya kena gitu kadang-kadang mereka cuman sendiri ya udah gitu stop dulu gitu di situ gitu. Itu juga. Terus yang ketiga ya jujur selama pandemi kita pun kan nggak jadi konsumtif lagi ya. Kita bener-bener save money banget, kayak kita mikir mau beli apa yang diutamakan karena kita dulu apalagi awal-awal kita nggak tahu apa yang terjadi besok gitu. Jadi kita nggak bisa buang-buang uang kita seenaknya. Jadi untuk pembelian pun sempat menurun gitu karena orang lebih hati-hati untuk membeli barang. Memang sih menata itu yang paling yang paling oke lah diantara semua gitu ya. Dia nggak terlalu turun drop banget, tapi ya kadang-kadang ada aja gitu saat-saat dia nggak ada pesanan tuh sempet kok nggak sehari nggak ada pesanan dari semua usaha aku tuh ada kok gitu. Jadi aku sampai meliburkan yang ngebantu aku untuk packing di rumah karena apa yang mau di packing gitu, nggak ada packing, nggak ada orderan gitu. Jadi udah kamu gak usah datang hari ini, nggak apa-apa ngapain kesini gitu kan. Itu sempat gitu, tapi alhamdulillahnya menata itu yang paling stabil di antara yang lain karena ya itu semenjak pandemi memang banyak orang yang jadi suka dekor rumah ya, istilahnya menata rumah biar lebih nyaman di rumah gitu, bisa tetap foto-foto di rumah gitu ya, pakai background yang mereka setting sendiri gitu, pakai vas, pakai segala macam perintilan gitu. Tapi ya karena itu juga jadi banyak juga saingan gitu, tapi karena mungkin aku udah lebih dulu di antara yang lain gitu, jadi banyak yang tetap percaya sama menata gitu. Alhamdulillahnya di sana sih gitu, tetap banyak yang pesennya ke kita gitu dan percayanya sama kita dan masih nunggu produk-produk baru dari kita dan kayak belanja lagi gitu, nggak cuma sekali dua kali ya. Aku bersyukurnya juga di situ sih gitu, walaupun ya banyak tantangan rintangan tapi ya aku selalu percaya sih kalau ya kita niatnya baik gitu ya, dan kita istilahnya nggak terlalu ngoyo ya, karena pandemi gini tuh bukan sesuatu yang bisa dikontrol ya sama siapapun, mau dari semua di semua kalangan tuh benar-benar kena dan nggak ada yang bisa ngontrol gitu. Jadi kemarin itu banyak banget hal-hal yang memang harus kita relakan, kita ikhlaskan gitu, tapi ya tetap harus maju, harus tetap jalan mau gimana pun karena ya banyak orang yang bergantung hidupnya sama aku juga gitu. Jadi aku nggak boleh yang cuman marah, kesel terus udah aja gitu.
Kalau fase paling gagal itu adalah selama pandemi ini ya, adalah ketika aku nge-stop salah satu pengrajin aku. Itu aku sedih sih. Tapi karena gini, aku udah berjuang sebisa mungkin untuk terus order. Tapi kalau memang tidak ada pesanan, mesti barang keluar ya, nggak ada lagi konsumen yang ingin membeli produk itu, aku juga nggak bisa terus-terusan hanya mikirin tentang kasihan pengrajin aku gitu. Karena aku juga nggak mungkin numpuk barang di rumah kan gitu. Aku juga harus mikirin kondisi di rumah aku juga harus mikirin gimana muter uang ini di saat kayak gini gitu ya. Harus nggak bisa di satu bisnis aja juga yang aku pikirin gitu ya, harus usaha-usaha aku yang lain juga harus sama, nggak bisa aku mempertahankan satu, tapi istilahnya nanti takutnya jadi kacau ke yang lain gitu. Itu aku ngerasa sedih sih, sampai orang itu kayak nanya, Mbak udah nggak ada pesanan lagi nih gitu kan. Aku tuh selalu sedih banget ketika pengrajin aku nanya kayak gitu, karena aku tahu ketika mereka nanya tuh pasti mereka lagi butuh gitu. Karena kalau nggak butuh tuh mereka pasti nggak akan ngubungin duluan, apalagi kalau orderan banyak kadang-kadang telat kan gitu ya. Pengrajin tuh gitulah, pengrajin penjahit gitu ya. Kalau lagi orderan banyak mah banyak alasan malah suka telat gitu. Tapi begitu mereka nanya tuh aku yakin mereka tuh lagi butuh banget. Tapi memang ada satu yang akhirnya memang harus aku relakan karena memang aku tempat udah nggak ada di rumah, karena kan aku ini semua dari rumah ya, kerja ini tempat juga udah nggak ada untuk produk-produknya karena agak besar juga gitu. Terus juga untuk penjualan orang lagi jarang untuk membeli produk tersebut gitu, sampai akhirnya aku bilang, ya nih Pak maaf ya gitu, kayaknya sekarang aku belum bisa untuk order lagi gitu. Itu aku ngerasa kayak aduh aku gimana ya, nggak kayak aduh gimana sih, kayak nggak bisa mempertahankan lagi tuh, rasanya berat banget buat aku karena aku tak tahu gitu dia tuh pengrajin yang baik gitu ya. Maksudnya dari awal aku bikin usaha tuh bareng sama dia gitu, jalan dan selama ini nggak pernah ada masalah. Tapi ya memang harus mungkin udah jalannya aja, harus berhenti kemarin gitu. Cuman ya kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi ya pasti aku akan order lagi sama dia gitu, mempekerjakan dia lagi gitu. Terus juga kondisi kayak gini tuh kemarin bikin aku sempat stres juga karena gimana ya, kalau kerja kantoran itu kan dulu aku mikirnya kayak misalkan aku bagian PR, ya udah aku hanya mikirin jadi PR aja gitu. Aku nggak usah mikirin jadi orang akuntan, aku nggak usah mikirin jadi orang promosi atau apa-apa gitu. Maksudnya satu kerjaan aku aja gitu. Ketika aku punya usaha kan aku harus mikirin A sampai Z ya gitu, harus mikirin semua. Ketika satu nggak jalan, apalagi aku punya beberapa, itu aku pusing banget gitu. Pandemi ini tuh bikin aku sempat ngerasa aku drop dan aku jauh dari keluarga. Aku nggak bisa ketemu keluarga sesuka hati karena orang tua aku di Bandung, keluarga temen aku banyaknya juga di Bandung, di Jakarta. Kondisi lagi drop gitu, terus aku ngerasa kayak wah gila sih, ini beneran gila sih, sampai kapan nih gitu, ini tuh akan sampai kapan gitu awal pandemi. Aku butuh support system aku gitu ya. Mereka kalau by online gitu ya, WhatsApp atau video call suka, cuman kan tetap beda ya, nggak ketemu gitu. Terus belum kita yang mikir aneh-aneh tentang orang tua kita ketika awal-awal pandemi itu pasti kayak aduh kalau mereka kena gimana, aku jauh, aku nggak bisa datang karena lagi lockdown di sini dan segala macam. Itu bikin aku ya sempat udah nggak mau ngapa-ngapain. Maksudnya aku juga malas kerja gitu karena aku mikirin diri aku sendiri aja susah gitu, apalagi aku mesti ngurusin kerjaan gitu. Aku sempat kok yang aku mau libur dulu deh kayaknya gitu. Jadi aku nggak produksian sama sekali, tapi kalau ada orang yang beli ya udah gitu. Dan maksudnya yang kayak admin aku tetap aku pekerjakan. Maksudnya kalau ada pesanan masuk jalan, tapi aku tuh nggak mau bikin something gitu, nggak mau ngeluarin produk apa, aku nggak mau dulu produksi apa karena aku cuma butuh tenang dulu gitu. Itu tuh bikin aku sempat stres banget, yang aku bisa nangis-nangis sendiri gitu. Untung suami aku tuh ngerti, aku tuh kalau udah capek banget tuh aku bisa yang nangis tanpa alasan, kayak ya udah aku pengen nangis terus aku pengen di kamar nggak ngapa-ngapain, gak usah ganggu gitu. Itu udah biasa sih suami aku, karena yang namanya punya usaha tuh bener deh kayak aduh stresnya kalau mikirin semua tuh nggak segampang itu. Mungkin kelihatannya enak ya gitu, dari rumah kerjanya, nanti giliran liburan terus. Kalau aku posting semua keseharian aku yang sesungguhnya, mungkin kalian akan enak sendiri ngedenger aku mengeluh terus gitu. Tapi kan ya nggak perlu lah gitu. Makanya ketika kayak gitu tuh aku kayak aduh udah sempat stres banget gitu, udah nangis segala macem. Tapi ya lama-lama aku juga mikir gitu, ya kamu mau sampai kapan sih kayak gini gitu. Kita juga nggak pernah tahu COVID selesainya kapan, terus kamu mau kayak gini terus tanpa nggak tahu juga sampai kapan gitu kan, kayak ya nggak mungkin juga gitu. Hidup tuh tetap harus dijalanin kok, nggak usah lari gitu, jalan aja pelan aja gitu, nggak usah yang harus
mencapai ini, mencapai itu gitu, nggak usah harus yang wah, tapi ya tetap harus jalan gitu. Banyak yang bergantung sama aku gitu, aku juga mikir gitu ya, banyak yang harus aku jalanin. Kalau aku stop sekarang, stop di sini, nanti bangkitnya tuh susah lagi. Kalau aku tiba-tiba memberhentikan semua orang juga kayak jahat banget aku gitu, tanpa hanya dengan alasan karena aku nggak mau kerja gitu loh. Itu kayak egois banget gitu. Jadi aku kayak ngerasa ya nggak bisa gitu, aku harus bebenah gitu. Sampai akhirnya ya udah, ketika udah lama cukup aku diem gitu, diem dalam arti beneran nggak ngapa-ngapain. Aku sempet bahkan aku nggak mau pegang HP lama-lama gitu, kerja sama, maksudnya kan aku juga kadang-kadang suka ada kerja sama brand ya gitu, agency nawarin kerjaan sama aku atau apa, aku tuh beneran nggak balas email, nggak balas WhatsApp, pokoknya aku nggak mau kerja gitu, titik gitu. Bukannya aku nggak bersyukur, cuman aku tuh kadang-kadang memang butuh saat-saat kayak gitu. Aku pengen menikmati apa yang ada di depan aku pengen menikmati hari ini, aku nggak mau kerja, aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Karena menurutku kesehatan mental aku tuh lebih penting dari segalanya. Karena kalau aku udah nggak sehat mental, nantinya kerjaan lain juga nggak akan sehat sih. Kayak uring-uringan semua orang dianggap salah aja di mata aku, itu lebih bahaya lagi. Jadi aku ya udah, akhirnya aku sempat rehat agak lama, aku nggak ngapa-ngapain, tapi ya jualan tetap jalan, maksudnya tetap ada aja gitu. Sampai akhirnya aku mikir mau sampai kapan kayak gini, banyak yang bergantung sama aku. Akhirnya aku ya mikir, oh yaudah deh, aku kayaknya harus bikin sesuatu gitu. Nah itu tuh akhirnya kemarin aku refreshing sih. Aku tuh kan sebenarnya tipikal yang sering jalan-jalan ya untuk dapat ide gitu. Aku tuh tipikal yang memang dapat ide tuh dari jalan-jalan, ketemu orang baru, ngelihat tempat baru, ketemu pengrajin baru, terus kayak misalkan kafe baru, restoran baru tuh, penginapan baru bisa bikin aku banyak ide. Oh ini tuh bisa kayak gini, oh ini tuh gitu. Nah kemarin kan awal-awal pandemi tuh ya aku stuck aja di rumah gitu kan. Bahkan aku itu awal banget pandemi nggak keluar rumah, nggak keluar gerbang rumah sebulan, bahkan nggak keluar gerbang rumah gitu. Itu benar-benar di dalam rumah aja. Sampai akhirnya mungkin aku stuck, dan akhir tahun kemarin aku memberanikan diri untuk ke Bali gitu. Aku sekitar 3 minggu akhir tahun ke sana gitu. Nah pulang dari sana aku benar-benar ke-refresh sih. Ya beneran kayak, wah akhirnya gue ngelihat dunia luar, akhirnya ketemu orang lagi, akhirnya bisa jalan lagi ke pantai gitu ya, ngelihat yang seger-seger gitu, nggak di Jogja gitu, pokoknya refreshing lah. Dari situ ya udah aku jadi kayak semangat lagi gitu, kayak stucknya tuh pada dikit-dikit ting hilang, malah timbullah ide-ide baru gitu ya untuk kerjain yang baru lagi. Makanya keluarlah itu sih satu dus gitu, aku beraniin diri lagi untuk bikin itu gitu. Karena bener sih, kalau kita nggak sehat mental tuh mau maksain kerja segimananya pun nggak akan bisa gitu, ujung-ujungnya tetap stuck, tetap berantakan dan nggak keurus. Jadi memang kalau kita capek, kita harus istirahat dulu gitu emang, karena hidup tuh ya dijalanin gitu. Hidup tuh menjalani hidup, bukan melarikan hidup kan. Jadi ya kita jalan aja lah gitu, santai aja dulu. Nah, makanya sampai akhirnya aku dari Bali udah ngerasa enakan, baikan, aku akhirnya ya udah, oke, kita bikin lagi segala macem. Oh sebelumnya pun kan yang kemarin sempat tuh Lebaran juga bikin hampers apa segala macem gitu. Itu pun juga itu agak stres sih, karena sempat yang tiba-tiba pengirimannya itu agak terhambat, karena sempat yang PPKM level berapa yang bikin semua barang itu kehambat semua. Sedangkan kalau hampers Lebaran itu kan kayak harus tepat waktu, kalau nggak momennya hilang ya. Dan itu juga sempat pusing banget sih di situ. Nah makanya akhirnya kenapa sampai ke Bali itu karena ya itu sudah beneran stuck banget, pusing banget. Terakhirnya itu ya momen Lebaran kemarin itu, tahun kemarin, sampai akhirnya ya udah deh aku butuh refreshing. Sampai aku beneran meliburkan diri. Di Bali pun aku libur gitu, aku udah bilang aku nggak mau kerja. Bahkan kan ada orang yang kayak ngajakin, Kintan collab yuk untuk Natal, nggak gitu. Padahal itu sebenarnya cuan banget tuh Natal ya kan, Natal Lebaran itu cuan banget istilahnya. Cuman aku harus tegas gitu sama diriku sendiri, aku harus tahu batasan gitu, daripada kayak kemarin lagi drop lagi, burn out lagi. Aku nggak mau. Ini ketika ada yuk untuk hampers untuk Natal, enggak, aku mau libur, aku mau stop dulu, udah cukup kemarin gitu, dari Lebaran aja sampai sekarang udah cukup, udah aku nggak mau gitu. Akhirnya ya udah pulang dari Bali, timbullah lagi ide-ide, semangat lagi gitu ya, sampai akhirnya lahir lagi satu dus gitu. Ya alhamdulillahnya sekarang ya udah, sekarang bohong sih kalau masih normal-normal aja, bohong ya. Tetap ada perjuangannya, tetap lah, itu pasti nggak mungkin nggak gitu, karena gimana pun
bertahan itu lebih susah daripada memulai sebenarnya gitu. Mulai bisnis baru tuh gampang banget gitu. Kalau aku rasain ya, maksudnya memulai itu lebih gampang gitu. Oh iya, karena kan semua idenya fresh gitu. Baru, oh iya semangatnya baru, idenya baru, produknya baru. Tapi begitu kamu udah stuck, udah istilahnya ngerasa bosen sama produk kamu, sama usaha kamu harus ngapain gitu. Itu lebih susah dibandingin kamu kayak ngeluarin lagi brand baru, produk baru itu lebih susah. Makanya kemarin tantangannya agak banyak, tapi akhirnya alhamdulillah ya udah bisa. Sekarang sih udah bisa bangkit lagi, udah bisa jalan lagi kayak biasa sih. Sebenarnya semenjak pindah ke sini, aku jalani hidup sama jalani bisnis tuh hampir sama ya. Aku tuh intinya hidup itu harus banyak-banyak bersyukur gitu. Biar kita selalu ngerasa cukup gitu. Kalau kita selalu ngerasa pengen lebih, itu kita pasti nggak akan ngerasa kita tuh dikasih nikmat kok gitu, sama Tuhan tuh dikasih nikmat. Tapi kalau kitanya nggak pernah bersyukur, kita tuh nggak akan pernah tahu nikmat itu gitu. Makanya aku selalu dari awal aku punya usaha, aku tuh nggak pernah mau membandingkan sama orang lain gitu. Karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Karena setiap orang itu punya startnya masing-masing dan nanti finishnya pun masing-masing gitu. Jadi nggak untuk dibandingin. Jadi mau itu usaha, mau itu menjalani hidup, itu bersyukur aja dengan apa yang kita punya, jalanin aja semampu kita tanpa harus membandingkan sama orang gitu. Biar semuanya itu tetap kerasa nikmat dan cukup aja gitu. Itu sih buat aku selama ini, karena kalau kita selalu membandingkan sama orang, mau itu tentang kehidupan, mau itu tentang usaha, ngelihat orang, wah udah bisa beli ini. Kalau usaha, wah udah punya toko segini orang lain gitu. Ya kitanya akan capek, nggak pernah puas. Padahal mungkin pencapaian kita sekarang itu adalah yang diidamkan orang-orang lain gitu. Tapi karena kita juga selalu ngeliatnya ke orang-orang lain yang lebih wah, ya kitanya selalu ngerasa kurang-kurang, capek jadinya gitu. Jadi ya itu aja sih. Kita harus terus jalan tanpa harus terlalu sering membandingkan sama orang lain. Pesan aku sih buat ya kita semua perempuan gitu ya, pokoknya apapun yang terjadi itu kalian tetap harus berjalan gitu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah ngerasa yang paling yang paling susah, jangan pernah ngerasa yang paling gagal gitu, karena kita itu menemukan hal-hal baik itu dari yang gagal-gagal dulu kok gitu, karena semua orang tuh akan merasakan kok itu hidup itu berputar, akan selalu ada di atas, akan selalu ada atas dan akan selalu ada bawah. Jadi apapun yang sedang dikerjakan, jalanin aja, nggak usah cepet, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi yang penting tetap jalan gitu. Jadi kalau kamu capek itu bukan berhenti, tapi istirahat aja dulu, nanti jalan lagi.